Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat ya Anda sudah selesaikan di praktek profesi tahap pertama ya yang eh ini kok jadi belum yang saya yakin bahwa melewatinya itu bukan satu hal yang mudah juga ya karena kegiatan-kegiatan praktek profesi ini tidak berhenti tapi terus jadwalnya eh, padat ya, penuh ekstra tenaga ya, ekstra juga pemikiran ya. Jadi memang harus benar-benar Anda harus memperhatikan juga bagaimana Anda bisa mengatur diri dan menjaga kesehatan sehingga bisa melewati semua proses dan tugas dengan baik. Untuk di semester genap ini, Bu Nur mungkin belum memberikan penjelasan secara langsung, tapi saya lihat kayaknya beliau sudah memberikan perencanaan praktek ya. Kita akan praktek di awal Januari pada saat pertama kali nanti masuk mulai ajaran mulai semester baru, semester genap 2005-2006 dengan mata kuliah praktek profesi keperawatan keluarga. Yang SKS-nya juga cukup besar yaitu 5 SKS. Jadi nggak main-main ya. Nilainya juga pasti akan mempengaruhi nilai yang lain karena ini 5 SKS. Ya. Eh, 5 SKS itu adalah 3 SKS untuk praktek profesi komunitas dan 2 SKS untuk praktek profesi keluarga. Artinya bebannya hampir sama. Ya. Kita akan mulai praktek itu di tanggal 5 Desember. Ya. Kemudian berakhir nanti di tanggal 5 Januari akan berakhir di tanggal 7 Februari 2026. Jadi tahun depan kita prakteknya. Untuk pengajar ada 4 orang ya tim pembimbing, Bu Puspita dan Bu Vera. Kalau kita lihat ya dari deskripsi mata kuliah praktek profesi keperawatan keluarga ini karena kalian sudah dianggap mahir ya, artinya sudah selesai pada saat sarjana terapan. Jadi ketika praktek profesi peran Anda itu sudah full sebagai seorang perawat ya. Jadi diharapkan sebenarnya tidak lagi atau tidak mampu menentukan diagnosa bahkan menyusun perencanaan ya. Jadi eh, saya minta Anda mulai mengulang-ulang lagi membaca lagi ya karena saya lihat ada beberapa pada saat proses sarjana terapan. Kali nih mata kuliah yang pertama dia dosennya minta waktu buat apa kayak Oke, saya lanjutkan. Jadi jangan sampai lagi nanti saudara membuat perencanaan itu perencanaan yang menggambarkan intervensi buat pasien di rumah sakit. Ya, jangan lagi seperti itu. Ya, kita ini apa namanya pasien kita adalah di keluarga sehingga perencanaannya adalah perencanaan bagaimana keluarga dapat memenuhi tugas kesehatan keluarganya. Jadi ada fokusnya pemenuhan bagaimana mereka secara mandiri bisa
memenuhi TUK 1, TUK 2 sampai TUK 5 terkait dengan tugas kesehatan keluarga. Itu di dalam intervensinya, ya. Kemudian untuk intervensi yang dibuat khususnya di dalam TUK 3, ya, karena ini adalah praktek profesi, ya. Di sana juga harus melihat Salah enggak? bagaimana terkait dengan hasil-hasil penelitian yang terkini, ya, yang bisa digunakan di dalam nanti melakukan intervensi pada keluarga. Jadi berbasis EBN. Nih, ya. Jadi mahasiswa juga eh, memperolehkan untuk menjalankan fungsi advokasi, membuat keputusan legal dan etik, serta menggunakan hasil penelitian terkini terkait dengan keperawatan keluarga. Jadi nanti karena sudah pernah membuat di dalam praktik kepada keluarga, ya, intervensi keluarga berbasis EBN. Nah, itu bisa diterapkan nanti pada saat Anda mengambil kasus keluarga. Selanjutnya, untuk praktek keperawatan komunitas, ya. Jadi ini sasarannya bisa kelompok, ya, ataupun kelompok khusus ataupun masyarakat, ya, di situ. Bisa nanti melihat berdasarkan tumbuh kembang, ya, atau Anda lihat itu kelompok risiko atau kelompok rentan. Fokusnya pasti upayanya baik keluarga ataupun komunitas adalah preventif promotif dan dua-duanya harus melakukan intervensi berbasis EBN. Ya, jadi harus tunjukkan nurse-nya, ya, bahwa mahasiswa nurse mampu membuat intervensi, mampu menyusun rancangan inovasi berbasis hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ini kamu kembali soalnya aku ngizinin ibu. Ngizinin ini. Ini yang si Nazril ini ya. Baru. Ada 4 CPL. Yang pertama adalah CPL 2, ya, itu mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien. Yang ketiga, CPL 3 ini adalah mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan iptek keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian yang CPL 4 mampu melakukan evaluasi keperawatan. Kemudian CPL 5 mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Dari CPL 2 yang harus Anda capai untuk mata kuliah ini adalah mampu menunjukkan peran sebagai leader dalam mengelola praktek keperawatan, kemudian mampu menerapkan prinsip penelitian dalam praktek keperawatan keluarga dan komunitas, kemudian CPL ketiga mampu menggunakan proses ASKEP dalam menyelesaikan masalah keperawatan keluarga dan komunitas. Kemudian CPM keempat di dalam CPL 3 adalah mampu berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan dengan pengembangan jejaring CPL 4, CPM kelima
mampu mengevaluasi tindakan pemenuhan kebutuhan keluarga dan kelompok di komunitas dan merencanakan RTL. Kemudian untuk CPL 5, CPMK 6 itu mampu mendemonstrasikan keterampilan teknik keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, itu untuk capaian pembelajaran. Jangan sampai Anda nggak tahu Anda belajar ini apa yang harus dicapai. Ya, jadi itu adalah capaiannya. Karena nanti di dalam tugas, di dalam penilaian, pasti kita akan merujuk kepada capaian dari pembelajaran dan juga capaian dari mata kuliah. Oke, ada 7 komponen penilaian, sikap, kemudian rancangan program inovasi berbasis EBN, laporan askep keluarga, laporan askep komunitas, presentasi dan responsi, implementasi dis EBN. Ya, jadi ada 7 poin yang akan dinilai selama saudara-saudara melakukan praktek. Apa saja strateginya? Yang pertama, nanti kita ini akan ditempatkan di RW 5 Pulau Gebang, Kecamatan Cakung. Kalau tidak salah itu ada 15 RT. Tetapi saya minta sama Bu Posma bahwa untuk tahap pertama ini mahasiswa targetnya adalah karena mahasiswa kita ada 122, satu mahasiswa itu mengkaji minimal 10 keluarga, jadi targetnya adalah 1.200 kakak itu minimal. Harusnya 1.222 kakak ya, minimal itu. Jadi kurang lebih kata Bu Posma itu bisa dibagi menjadi 6 RT. Jadi kita mengelola satu RW yang besar. Nah, masing-masing kelompok nanti dibagi mengelola satu RT gitu. Untuk jumlah kakak kalau di RT 15 itu kurang lebih 5.345 ya. Jadi kalau kita nanti hanya ngambil 1.200-an ya. Jadi satu mahasiswa melakukan pengkajian untuk 10 keluarga ya. Jadi kita tidak random tapi kita total sampling. Jadi nanti bisa mungkin nanti dengan Bu Puspita dan Bu Vera diskusikan lagi dengan Bu Posma. Wilayahnya ini ada 6 RT yang kita mau capai ya. Kemudian jumlah penduduknya ada 16.738 jiwa dengan masalah kesehatan utamanya yang terbanyak adalah TBC serta PTM, penyakit tidak menular seperti hipertensi dan DM gitu. Nah, jadi nanti kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok dibimbing oleh satu orang pembimbing. Kemudian Anda akan mulai praktek dari tanggal 5 ya sampai maaf ini sampai 7 Februari ya. Tanggal 5 sampai 7 Februari, kemudian waktu prakteknya itu adalah 8 jam.
Nah, ini kenapa sampai 18? Ini waktunya tentatif berdasarkan kondisi masyarakat. Saya misalnya nanti kalau kalian ada kegiatan, oh mau memberikan pendidikan kesehatannya kepada Karang Taruna, di mana Karang Taruna ngumpulnya hanya malam, ya berarti nanti kegiatannya di malam hari, seperti itu ya. Atau kerja bakti warganya kumpul hanya di hari Sabtu atau Minggu ya. Jadi kegiatannya Sabtu atau Minggu gitu ya. Termasuk misalnya mau jalan sehat dan sebagainya. Jadi yang namanya tentatif seperti itu. Jadi jangan ribut, jangan nanya Ibu kapan liburnya, karena ini lagi praktek komunitas. Dari komunitas itu nggak memberlakukan tanggal merah ya. Jadi kalau mengatur istirahatnya silakan diatur saja per kelompok bagaimana. Yang jelas daftar hadir harus penuh 6 hari. Kemudian yang kedua adalah tugas harus selesai, itu aja. Ya, untuk pengaturan istirahat silakan diatur masing-masing bergantian ya. Misalnya siapa yang mau ke keluarga, siapa yang ngurus komunitas, siapa yang mau istirahat itu diatur saja di dalam kelompok. Kemudian yang pertama adalah tanggal, saya langsung mungkin ke jadwal ya, biar kalian bisa di sini ya. Eh, Semua kelompok melakukan, jadi masing-masing kelompok, ini tugas kelompok ya, melakukan praktek asuhan keperawatan komunitas pada masyarakat atau kelompok khusus berbasis EBN. Tahap pertama, Lokmin 1 itu dilakukan berbarengan. Jadi 122 mahasiswa kita melakukan Lokmin 1 bareng. Jadi nanti dari perwakilan-perwakilan tiap kelompok itu bentuk panitia Lokmin 1 membuat proposal dan menyiapkan kegiatan Lokmin 1. Jadi harus koordinasi, makanya saya sampaikan minggu ini sehingga paling yang Lokmin 1. Yang saya harapkan yang siap untuk Lokmin 1 yang tidak pulang kampung ya ada di Jakarta, kalau bisa memang yang wilayahnya juga dekat dengan Cakung ya sehingga tidak susah nanti untuk berkoordinasi. Jadi nanti yang panitia Lokmin 1 diambil dari perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang disiapkan adalah menyusun proposal Lokmin 1, kemudian berkoordinasi mengurus perizinan ya. Karena ini adalah praktek profesi. Jadi praktek profesi itu harus punya pengalamannya utuh, sudah tahu semua. Tidak seperti waktu di STR, ya pembimbing atau dosen masih banyak apa namanya berperan. Ya, kalau ini Anda harus bisa terjun langsung untuk setiap tahapannya. Nanti di mana Anda akan diajarkan bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan pihak terkait. Misalnya pada saat Anda melakukan perizinan, ya Anda mampu memperkenalkan, menjelaskan tujuan, ya mampu mungkin mengadvokasi untuk mencapai tujuan, mampu juga melakukan kerjasama itu pada saat persiapan Lokmin 1. Karena kita perlu ruangan yang besar untuk mahasiswa ada 122, ada dosen, ada pihak dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, baik kecamatan dan kelurahan. Kemudian juga ada kader, ada RW, ada RT gitu ya. Jadi itu harus dibicarakan pada saat nanti mengurus Lokmin. Kalau bisa memang Selasa atau Rabu ini harus sudah jalan karena nanti libur panjang susah lagi ketemu dengan aparat pemerintah ya. Nah, kemudian nanti tanggal 5-6 kita pembekalan dulu di dalam.
Anda setelah penjelasan dari saya, Anda bisa mungkin memperbaiki kuesioner, ya mungkin mulai berbagi tugas, mungkin juga sudah mulai berbagi tanggung jawab, mau membuat template-template untuk SPSS, mungkin sudah bisa dikerjakan, sehingga nanti tidak keteteran pada saat praktek profesi. Ya, menyusun organisasi, siapa ketua, siapa sekretaris, kemudian siapa penanggung jawab dari masing-masing kelompok. Itu silakan saja Anda berkomunikasi, berkoordinasi dengan teman-teman di dalam grup besar ya, kelas A, B, dan RKI. Nanti setelah Lokmin, kita Lokmin satu ini direncanakan di hari Rabu karena tanggal 5 dan 6 Anda pembekalan dulu ya, sekaligus juga nanti mempersiapkan hal-hal tadi yang sudah saya sampaikan. Ada bimbingan juga dari pembimbing ya supaya Anda benar-benar siap ketika turun ke lapangan. Ya, kemudian tanggal 7 hari Rabu itu Lokmin. Kemudian lanjut untuk melakukan pengumpulan data, ya, termasuk windshield survey. Setelah itu tabulasi data dan pengolahan data, analisa data. Dan untuk Lokmin 2 itu tidak lagi bergabung, tetapi di wilayah RT masing-masing. Ya, nanti kan satu kelompok ditempatkan di satu RT. Jadi satu pada Lokmin 2 nanti pengolahan datanya, penyajian datanya, merumuskan masalah itu dilakukan di wilayah RT masing-masing gitu ya. Nah, dari situ nanti akan kelihatan ada masalah utama apa di wilayah tersebut. Misalnya mahasiswa yang praktek di RT 3 katanya dari lapangan dari puskesmas digambarkan bahwa masalah yang banyak adanya TB paru dan PTM. Tapi ternyata begitu di lapangan yang menonjol stunting misalnya. Nggak jadi masalah. Nanti Anda tinggal membuat rancangan inovasi berbasis EBN sesuai dengan masalah utama yang ada, yaitu stunting. Mau diapain? Mau diselesaikan dengan apa? Dengan cara bagaimana? Selama sekian waktunya Anda untuk melakukan berbagai intervensi dalam program untuk mengatasi stunting tadi. Gitu. Oke. Selanjutnya, untuk individu, setiap mahasiswa mengambil satu kasus keluarga kelolaan. Ini sama intervensi yang diberikan harus berbasis EBN. Kunjungan keluarga ini hukumnya wajib ya, minimal 10 kali dalam satu periode praktek. Jadi nggak ada nanti pada saat responsi hanya 2 kali datang ke keluarga. Cuma buat ngambil data doang, intervensinya nggak tuntas. Tidak seperti itu. Nanti dalam laporan harus dijelaskan pengkajian dilakukan tanggal berapa, intervensi tuk 1, tuk 2 sampai dengan RT evaluasi dan RTL. Jadi total pertemuannya minimal 10 kali. Minimal 10 kali. Silakan diatur dengan kalian sendiri. Ini kalau ke keluarga itu paling lama hanya 1 jam. Jadi tidak akan menghambat dalam proses praktek di komunitas ya. Jadi saling membackup. Kalau kalian ada 20 orang, yang 5 orang sedang ke keluarga, yang 15 berarti backup untuk kegiatan di komunitas. Begitu aja terus ya, sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Jangan semua fokus di komunitas, akhirnya keluarganya nggak dikerjakan, tidak disentuh-sentuh, buat laporannya bingung.
gitu ya. Untuk laporan askep, dua-duanya sama harus naratif, bukan apa bukan lembar pengkajian di checklist bukan, harus dinarasikan. Oke, untuk bimbingan ini bisa dilaksanakan setiap hari, bisa langsung ketemu ya kalau ada ruangan kelas, bisa langsung ketemu atau pre dan post conference ya, nanti dengan dosen pembimbing akan dilakukan pre dan post conference, baik bisa menggunakan daring ataupun secara luring. Untuk tahap akhir, jadi setiap kelompok itu wajib mengumpulkan laporan praktek asuhan keperawatan komunitas lengkap dengan kuesioner, hasil analisa data, proposal dan laporan Login 123, rancangan kegiatan implementasi, laporan kegiatan implementasi, SAP, materi dan media Penkes, daftar hadir di setiap kegiatan, foto-foto proses praktek keperawatan komunitas. Ini harus disiapkan orangnya ya. Jadi nanti nggak bingung lagi ke siapa ini ngumpulinnya, tapi Anda sudah siap dengan orangnya. Kemudian setiap kelompok nanti mempresentasikan laporan askep komunitas berbasis EBN di akhir profesi. Kemudian setiap mahasiswa mempresentasikan laporan pelaksanaan askep keluarga berbasis EBN dan juga responsi untuk penilaian. Berikutnya menyerahkan daftar hadir praktek kepada PJ, MK, dan untuk daftar hadirnya tetap harus dibuat terpisah. Kelas A, B, dan RKI. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Belum ada Ibu. Oke, ini adalah kriteria penilaiannya ya. Untuk laporan ini ada dua, askep komunitas, askep keluarga ada 25%. Ini untuk presentasi dan responsi askep keluarga itu ada 20%. Untuk rancangan inovasi untuk di komunitas 15%, kesesuaian intervensi 15%, ketepatan menjawab ya 15% dan sikap 10%. Ini untuk media pengajarannya dan pengalaman belajarnya. Ya, jadi dalam praktek keperawatan komunitas dan keluarga, Anda diharapkan mampu melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner, melakukan pengumpulan dengan wawancara, dengan data sekunder, melakukan dengan Winsit Survey, kemudian mampu mengelola dengan menggunakan SPSS, mampu melakukan analisa data dari hasil pengkajian, mampu melakukan login RT RW, kemudian mampu melakukan browsing referensi, menyusun rancangan inovasi, melakukan proses kelompok sama Penkes, presentasi hasil diskusi, kemudian membuat PPT. Yaitu pengalaman belajar yang nanti Anda akan dapatkan. Oke, berikutnya kita lihat untuk kegiatan kita. Tanggal 5 sampai 6 Januari itu adalah persiapan praktek pembekalan.
Karena kita sudah moving kelas, kelasnya ini nggak bisa kayaknya kalau di kelas-kelas yang biasa. Coba nanti Anda koordinasi dengan Pak Danang, bisa di mana gitu ya, atau paling jeleknya pakai pakai laboratorium kayaknya. Karena ruangan kelas-kelas kita itu udah dipakai dengan apa, jurusan lain untuk terkait moving class pembelajaran. Ya Bu Puspita, Bu Puspita, Bu Pus. Iya, Bu. Iya, kita kayaknya kalau 56 itu nggak ada ruang kelas, Bu. Jadi harus Ya, koordinasi dengan ini nanti di mana. di lab Kayaknya aja paling ya, jelek Bu. di lab deh. Heeh, di lab kayaknya. Kemudian tanggal 7 itu ada Lokmin 1 ya. Ini bergabung semua kelompok. Kemungkinan apa di RPetra, apa di kelurahan. Kemudian 89 pengumpulan data Sabtu, Senin itu adalah pengolahan data, kemudian hari Selasa Lokmin 2 ya. Hari persiapan Lokmin 2, hari Rabunya Lokmin 2, hari Kamis sudah persiapan implementasi, Jumat Sabtu implementasi komunitas dan askep keluarga. Ya, Jumatnya itu 16 sampai 24, artinya lebih dari seminggu nih untuk implementasinya. Senin sampai Rabu, evaluasi penyusunan laporan. Kemudian tanggal 29 itu presentasi Okmin 3 ya, serta membuat RTL. Kemudian tanggal 3 kalian ujian askep keluarga, nanti responsi 122 dibagi 4 ya, dibagi 4 itu kurang lebih eh, 30-an ya satu dosen. Jadi ada 2 hari, ada 3 hari ini, 3, 4, 5. Berarti satu itu bisa nanti paling sedikit 5, apa? Kalau 30 berarti paling sedikit 10 ya, 10 per hari. Kemudian tanggal 6 itu sudah memperbaiki laporan, lengkapi daftar hadir, dan tugas-tugas baik individu maupun kelompok. Iya, kenapa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ini daftar kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari kelas A, B, dan RKI. Ya, ini kelompoknya. Ya. Ada yang saya pindahin ya, harusnya dia di kelompok berapa? Karena kita membagi laki-laki ya, jadi laki-lakinya juga harus dibagi di 6 kelompok. Nanti silakan lihat. Saya udah kasih link G Drive untuk bahan praktek komunitas. Mungkin bisa jadi gambaran buat saudara-saudara ya. Ini juga format-format penilaiannya sudah ada semua. Nanti tinggal Anda pakai dan gunakan saja. Ya, cup yang nanti diminta untuk beberapa orang, nanti saya minta untuk menilai teman-temannya gitu ya, supaya lebih objektif hasil nilainya gitu. Saya rasa cukup untuk penjelasan pagi ini terkait dengan program prakteknya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu, Ya, eh, untuk tadi yang anak lakinya dibagi setiap kelompok ya Ibu. iya. Atas nama Rival Fauzan, berarti untuk pembagiannya di kelas RKI ya Bu?
Rival emang anak apa? Izin ibu, saya di kelas B ibu. Tukeran gitu saya lupa kemarin dia nukernya dengan siapa ya? Oh ya, ini tukeran ini sama yang habis Nuraini siapa ya itu ya? Saya pindahin ke situ. Berarti izin ibu, berarti rival di kelas RKI ya ibu? Bukan di kelas KRKI, di kelasnya tetap kelas B ya. Rival anak kelas B. Iya izin ibu, rival di kelas B. Iya, ini kelompoknya ya nanti dibenerin. Kelompoknya berarti kelompok 4 kan? Ya, Oke baik ibu, terima kasih banyak. ya. Ini nih saya lupa ditukar sama siapa ya? Di sebelah di abis Nura ini siapa Nur? Absennya. Izin Ibu, saya Putri Nurdiani. Oh iya tukeran sama Putri ini. Ini tukeran sama Putri. Nih, ini nih. Putrinya dipindahin ke kelas B ya. Harusnya Putri tetap di RKI ya. Iya Ibu, saya seharusnya di RKI. Tukeran sama rival. Mm-mm. Ya, Putri harusnya di RKI. Jadi anak RKI ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nama Putri ya. Ya, untuk yang kelompok 5. Ini coba saya perbaiki ya. Terima kasih koreksinya. Ada lagi? Izin Ibu, Ya, Ibu izin Dini dari kelas RKI izin bertanya mengenai seragamnya yang dipakai seragam seperti kuliah biasa di kampus atau bagaimana ya Ibu? seragamnya putih coklat atau putih hitam. Pakai jaket alma mater. Baik, terima kasih Ibu. Kecuali kegiatan olahraga boleh pakai eh, baju seragam olahraga kampus tetap pakai alma mater maksudnya eh, sesuai dengan dress code kampus kita ya tidak ada yang pakai sendal ya ke masyarakat jalan-jalan ke rumah-rumah keluarga pakai sendal jangan kita ini lagi praktek profesi bukan lagi main sosial. Jadi walaupun mengumpulkan data, tetap jalan masuk ke rumah-rumah pakai sendal. Pakai sendal, pakai sepatu, jangan pakai sendal. Ya, karena kemarin ada beberapa seperti itu. Kok kok menjelekkan diri sendiri gitu loh, profesi sendiri. Ya, jadi kita kayak apa namanya tidak ada wibawanya gitu, kayak orang main. Dengan ini kita lagi praktek profesi. Yang kita mau ubah adalah perilaku. Jadi perilaku itu harus dilihat juga kita sebagai perawatnya bisa nggak jadi role model. Jangan omdo gitu ya, jangan ngomong doang gitu. Kita ngomongin TBC, ngomongin perilaku merokok, tapi mahasiswa merokok gitu di dalam posko, mahasiswa merokok di daerah situ, di mana warga lalu lalang, ya kan nggak benar itu namanya. Jangan jajan sembarangan. Kita sendiri jajan, beli, makan, berdiri gitu. Nah, itu juga hati-hati yang seperti itu. Kalau mau beli silahkan makan duduk cari tempat yang privacy. Jangan sampai kamu sendiri menjatuhkan diri sendiri tanpa ada. Kalau STR oke lah. Kalau ini sekarang kamu udah sarjana. Saya juga memperkenalkannya em, ke pemerintahan setempat, ke puskesmas, ke warga. Ini adalah sarjana, artinya Anda sudah punya poin plus dan nggak ada lagi Anda ragu-ragu dalam menjawab ya segala permasalahan sehingga tolong Anda literasinya dimaksimalkan, baca, baca, baca sehingga kalau ada masyarakat bertanya ya, karena tiba-tiba masyarakat nanya,
saya kok BPJS-nya nggak bisa sih diurus. Nah, Anda harus tahu jawabannya gimana sih caranya ngurus BPJS. Kok saya berobat TB ini kemarin telat segini terus kan saya nggak dikasih lagi obatnya. Kok malah jadi disuntik? Nah itu Anda harus bisa jawab jawab pertanyaan itu. Kenapa TB yang berobatnya nggak benar terus kategorikan nanti jadi TB MDR kemudian obatnya bukan lagi kasih tablet tapi malah disuntik bisa jawab ya. Jadi baca, belajar, bukan nyantai-nyantai aja. Tunjukin bahwa Anda memang yang terbaik untuk inovasi-inovasi. Karena tadi sudah saya gambarkan ada yang yang lalu ya Bu Mariam, Bu Pita, mahasiswa kita itu sangat luar biasa banget ya, Bu Pita, Bu Mariam. Rancangan inovasinya bagus-bagus semuanya. Bagus-bagus dan itu diadop ya. Jadi dia bikin rancangan programnya besar dulu, dia judulnya diberikan judul apa gitu sama dia. Baru nanti dibikin apa eh eh, apa rincian kegiatannya. Contohnya kayak gini, yang ada di dalam grup ya kalau nggak salah. Ini rancangan implementasi eh, stunting di RW 3 ini waktu ini Bu Puspita ya kalau nggak salah pembimbingnya. Nah, jadi dia bikin datanya itu masukin datanya dari kita juga ya. Apa yang didapat datanya di kita. Kenapa kita mau bikin programnya inovasinya ke arah stunting. Dilihat dari hasil data. Kemudian dia bikin rancangannya gembira. Tuh. Bagus banget ya. Rencana kegiatan yang dilakukan mengatasi gizi, stunting, itu bentuknya adalah gerakan menu bergizi untuk anak, disingkat Gembira. Wah, itu belum apa-apa juga. Wah, orang udah, ya bagus nih. Jadi diadop sama puskesmas akhirnya, ya kegiatan ini. Apa isinya? Loh, kalau ngomongin gembira, jadi ada di sini kegiatan sapa rumah balita cegah stunting, sahabat, wah macam-macam tuh. Kemudian ada kegiatan cinta, cerdas interaktif untuk tumbuh kembang anak. Ada kegiatan pelita, pemeriksaan pada balita. Wah, ini tuh inovasinya. Jadi nanti itu salah satu yang diharapkan saudara bisa berpikir kreatif, inovatif, dan cerdas. Ya, tantangan buat Anda. Justru saya pengen lihat ini, Anda tadi kan ada tuntutan menjadi leader. Bagaimana Anda bisa membuat satu inovasi sebagai seorang nurse yang jauh secara moral dan seorang sarjana, sudah diwisuda, sudah mengambil gelar sarjana, tunjukin bahwa Anda sarjana. Jadi tidak lagi AO, 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 tapi Anda udah punya konsep
Ya, seperti tadi itu saya luar biasa sekali. Mahasiswa bisa seperti itu. Makanya kemarin langsung saya publikasi. Saya masukin ke dalam berita kegiatan itu. Ya, karena saya menghargai sebagai reward buat mahasiswa, saya publish ke berita. Sehingga masyarakat seluruh DKI minimal baca bahwa mahasiswa praktek profesi punya banyak karya ya, inovasi untuk mengatasi masalah kesehatan. Ya, jadi Anda harus semangat dan saya yakin kalian punya semangat yang luar biasa. Saya yakin Anda bisa menunjukkan jati diri Anda. Sekarang kelompoknya sudah tahu minimal masing-masing kelompok untuk berbaur dulu. Saya yakin yang selama ini ya AA, BB, RKI, RKI. Kalau sekarang nggak ada. Kita bawa nama jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Ketika Anda berteman dengan orang yang memang sudah sehati, itu biasa kalau menurut saya kalau Anda menjadi sukses. Tetapi ketika Anda berteman, ya, berkelompok, bekerja dengan orang yang selama ini Anda tidak sukai, yang Anda anggap merasa tidak nyambung dengan Anda, tapi Anda akhirnya berhasil, sukses melakukan satu kegiatan, itu baru Anda luar biasa. Ya, jadi sekarang tunjukin memang Anda luar biasa. Dan saya yakin memang mahasiswa jurusan keperawatan Jakarta 3 memang luar biasa. Ya, jadi tolong Anda semangat, masing-masing segera tunjuk ketuanya dari masing-masing RT, ya masing-masing perwakilan. Anda silakan melakukan dinamika dulu, ini masih ada waktu. Apakah mau kumpul, kemudian rekonsiliasi, mungkin buat komitmen atau apa gitu ya, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Karena dalam satu kelompok itu pasti ada orang-orang yang malas, ada orang-orang yang juga suka cari muka, ada juga orang-orang yang slow but sure, acuh tak acuh, ada juga yang semangat ingin jadi leader. Nah, jadi dalam satu kelompok itu biasa begitu. Jadi sekarang bagaimana caranya Anda menyatukan itu? Ini adalah komunitas. Jadi harus siap menghadapi tantangan. Kelompok kecil saja Anda cuma ber-20. Anda tidak bisa, bagaimana Anda mau menggalang yang 200 kakak ya di dalam satu RT. Jadi baur dulu yang kecil ini, samakan dulu visi misinya, buat dulu ya lakukan proses kelompok ya siapa ketua, kemudian buat komitmen-komitmen, aturan-aturan di dalamnya, bagi tugas dengan baik ya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya insya Allah akan semua akan lancar ya. Nah, untuk Lokmin 1 ini segera setelah ini tunjuk, saya tunggu untuk daftarnya, daftar panitia Lokmin 1 karena besok harus menyerahkan surat dan programnya ke kelurahan, ke kecamatan, ketemu Pak RW, kemudian menyiapkan untuk teknis Lokmin 1-nya seperti apa, karena perlu membuat undangan juga buat masyarakat, ya, undangan pembukaannya, di mana tempatnya, ya. Kemudian harus menyiapkan spanduk, harus juga nanti siapa yang jadi seksi konsumsi, konsumsinya yang mau seperti apa, kemudian bagaimana dengan apa sarana prasarana, apakah ada toa, ya dan sebagainya, apa perlu LCD gitu. Jadi disetting semua sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kenapa maju duluan? Karena ini saya nego untuk mundur nggak bisa karena Anda terkait dengan ada hukum dan sebagainya. Jadi mau nggak mau persiapan harus dilakukan dari sekarang. Mengingat apalagi kita libur panjangnya sampai 2 minggu, kemarin minggu libur panjang 4 hari, ini juga libur panjang 4 hari ya, gitu.
Ada pertanyaan sampai sini? Untuk Lokmin 1 proposal juga sudah ada contohnya ya di dalam itu. Tolong itu adalah hanya contoh. Jadi kalau Anda mau kembangkan yang terbaik itu lebih baik. Tidak kopas-kopas. Ya. Yang saya kasih itu hanya memberikan gambaran. Tapi untuk apa namanya pengembangan, untuk lebih membuat sesuatu yang lebih baik itu sangat bagus. Sangat bagus dan saya serta tim sangat menghargai itu. Terkait dengan nanti di 2 minggu pertama, mohon izin Bu Mariam, Bu Puspita dan Bu Vera serta seluruh mahasiswa, saya tidak bisa terlibat karena ada kegiatan, sehingga nanti untuk kelompok saya bisa berkomunikasi dengan Bu Puspita dan untuk koordinasi secara apa namanya 2 minggu, misalnya ada hal yang mau disiapkan atau apa, leadernya dari Bu Puspita, ya, sebagai saya mohon bantuan untuk membackup dulu untuk penanggung jawab kuliah, gitu. Di sini sudah ada belum si pennya, siapa yang ditunjuk jadi ketua besar? Mungkin bisa sekarang sebelum ditutup. Atau Bu Mariam, Bu Puspita, Bu Vera ada yang ingin disampaikan? Ya, izin Bu Mia. Ya, ya silakan. Baik, untuk seluruh mahasiswa, baik kelas A, B, dan KI ya, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Mia untuk pelaksanaan praktek profesi ini. Jadi karena ini praktek profesi banyak kegiatan yang dilakukan secara kelompok untuk komunitas. Tolong segera ditunjuk ya ketua, wakil, sekretaris dan bendahara gitu karena nanti juga selama prosesnya banyak kegiatan-kegiatan kelompok yang dilakukan baik dari level RW maupun levelnya RT gitu. Jadi tadi benar yang dikatakan Bu Mia ya. Kalau bisa tanggal 2 sudah ada nama-nama yang akan menjadi ketua gitu ya. Atau di dalam RT juga ada koordinasi siapa pembagiannya yang menjadi ketua, yang menjadi sekretaris dan bendahara supaya koordinasinya enak untuk setiap kegiatan. Seperti itu. Oke, itu aja Bu dari saya Bu. Izin. Ya. Kalau bisa hari inilah ketuanya, ketua besar ya, siapa? Ayo silakan masing-masing dari kelas ada yang diajukan. Kok diam aja? Ibu permisi izin masuk. Ya, Ibu izin masuk, berarti untuk ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretarisnya ini harus ada yang per kelompok atau per kelas saja, Bu? bukan per kelas, per kelompok nggak ada lagi per kelas. Kita adanya ada di baur ke apa namanya? Kalau si pen nanti di akhir adalah ngurusin daftar hadir ya. Daftar hadirnya tetap dibuat masing-masing per kelas. Misalnya kelompok 1 ada kelas A, B dan RKI. Itu absennya pisah untuk daftar hadirnya ya. Jadi si pen yang ngumpulin itu. Tetapi kalau untuk kegiatan dalam pelaksanaan praktek itu dijadiin satu, misalnya, nah kehadiran pada saat logmin, ya udah nggak usah per kelas, jadi satu aja gitu, paham nggak? Iya, baik, Jadi Ibu. untuk kegiatan ini, kegiatan besar yang berkoordinasi dengan kita dosen, pada saat ini saya PJMK dibantu dengan Bu Puspita, cukup satu mahasiswa aja dari kelompok besar.
Jadi ibaratnya Pak RW-nya tingkat mahasiswa. Nanti di RT-RT atau di kelompok-kelompok kecil silahkan Anda bikin Pak RT, sekretaris, bendahara. Dibikin lagi di situ. Tapi di tingkat RW yang nanti berkoordinasi dengan kita, Anda bikin. Jadi dari gabungan dia yang akan memberikan informasi ke setiap kelompok gitu. Karena yang berkomunikasi dengan PJMK cukup dari perwakilan kelas besar begitu. Kapan misalnya mau pre-pos misalnya, atau misalnya ada masalah seperti apa itu bisa dikoordinasikan dari setiap RT lapor ke RW bisa ya. Kalau misalnya kayak saya nih kan nanti akan dengan Bu Puspita ya, jadi bisa nanti langsung ke Bu Puspita. Dari yang lain juga misalnya ada masalah dari pembimbingnya belum ada solusi, boleh tanyakan ke PJ. Jadi lewat RW, lewat kelompok ketua RW-nya. Paham nggak ini yang saya maksud? Izin ya, paham. Terima kasih, Ibu. Izin konfirmasi juga, Ibu, terkait seragam mungkin Iya. yang tadi putih hitam itu maksudnya putih-putih ya, Ibu. Dan untuk penggunaan seragamnya ini, Bukan, karena gini, kita itu seragam di lapangan itu kan putih coklat. iya betul. Seragam komunitas itu putih coklat. Anda kan punya kan seragam putih coklat? Iya, izin punya, Ibu. Heeh. Cuman kan kalian semua jahitnya cuma satu style, bukan dua style kan? Iya, betul, Ibu. Iya, jadi boleh saja nanti satu waktu misalnya kotor atau misalnya basah kehujanan, sepakati aja bareng tapi sama semua. Pakainya diganti yang coklat dengan hitam gitu. Jangan sampai nanti warna-warni, ada yang krem, ada yang ini enggak. Jadi harus sama semua. Seperti itu. Ya. Jadi seragam yang benarnya adalah putih coklat. Jadi dalam Lokmin 1, 2, 3 itu wajib putih coklat. Tapi kalau misalnya mau pengumpulan data gitu, eh, ya apa namanya Anda ini boleh bawahnya harus pakai, nggak boleh pakai jeans ya. Jadi rok atau celana panjang hitam. Kalau dalemannya Anda mau ganti yang lain kemeja harus berkerah ya. Kaos juga yang berkerah tapi harus pakai alma mater, jaket alma mater. Seperti itu. Misalnya kan pengkajian apa namanya bau kalau tiap hari dipakai ya udah boleh. Tapi pakai jaket alma mater sebagai penciri, pakai name tag ya. Anda bisa nanti ini sendiri di kelompok name tag-nya name tag gantung gitu ya, yang biar Anda kelihatan gitu lagi prakteknya, bikin sendiri aja. Ada pertanyaan lagi? Iya, Cukup? Jelas? baik, Atau baik izin gimana? Ibu. Izin Ibu, berarti untuk kesepakatan seragamnya ini ditentuinnya kayak per kelompok. Semisalkan hari Senin kelompok satu pakainya hari Seninnya ini apa namanya putih coklat, nanti hari Selasanya putih hitam. Cuman harus disamain sekelompok ya Bu. Bukan sekelompok ya, se-RW. Oh iya baik Ibu. Kan ada Pak RW, Iya baik, terima kasih Bu. tingkat RW ya. Kesepakatan itu karena Anda ciri khasnya Poltekkes ya dari jurusan. Jadi nanti yang keluar aturannya harus dari atas. Jadi sepakati aja. Tapi yang tadi tidak boleh pakai jeans, harus pakai sepatu, pakai name tag, pakai jaket alma mater itu yang wajibnya. Kalau putih coklat itu seragam utama ya, seperti itu. Termasuk olahraga juga tidak boleh pakai baju bebas, harus ada Poltekkesnya. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Iya, silakan yang lain. Nanti di Pak RW juga ke lapangan itu bisa tanya untuk posko kita di mana tempatnya ya. Besok tuh ngurus Lokmin 1 sekalian cari-cari posko. Kamu di mana gitu ya mau apa nanti ngumpul
mau diskusi misalnya itu di mana ya, tanya juga posyandu-posyandunya itu sambil sambil cari-cari informasi. Oke, siapa ini? Ayo silakan ini udah mau jam 11. Ayo, siapa ketua besarnya? Ibu izin masuk. Ya, Ibu izin bertanya untuk almet itu almet terbaru atau almet yang lama oren, Bu? iyalah yang baru, yang orang udah nggak kepake. Berarti almet yang hijau ya, Bu ya? Iya, silakan kalau mau pinjem sama adiknya, boleh aja. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya. Oke, silakan siapa yang mau jadi ketua harus sekarang ya. Karena besok nih Lokmin 1 harus diurus. Besok harus ke lapangan. Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Ya, izin Ibu, apa boleh diberi waktu untuk pemilihan ketua? Sekiranya nanti sore atau nanti malam akan dikabari ke Ibu. Apakah bisa, Ibu? Bagaimana kalau saya, Bu Swita dan Bu Vera serta Bu Mariam keluar Zoom, kalian rapat di Zoom ini? Jadi nggak usah malam, jam 12 paling tidak saya sudah dapat jawabannya. Baik, Ibu, boleh. Mm-mm. Saya tunggu jawabannya eh, sebelum jam 12 ya. Jadi silakan rapat. Terus yang paling utama adalah tentukan dulu Pak RW-nya. Siapa? Sekretaris bendahara, kemudian juga panitia Lokmin 1, silakan Anda buka di proposal Lokmin 1 apa aja kebutuhannya karena besok kita harus koordinasi ke lapangan, ngurus undangan, ngurus tempat gitu ya. Itu harus disiapkan, ngedesain spanduk. Itu nggak bisa dalam waktu 1 hari itu nggak bisa. Jadi dikoordinasikan. Mudah-mudahan sehari 2 hari ini beres sehingga bisa liburan. Nanti masuk lagi hari Jumat ya. Apa namanya? Untuk pertemuan dengan PA. Setelah itu Senin Selasa pembekalan kita nggak terlalu terseok-seok gitu. Bisa begitu ya? Silakan semua bahan sudah saya kasih di grup profesi ya. Bisa dibaca. Bu Mariam, ada masukan Bu Mariam? Bu Vera katanya cukup. Kalau tidak, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Tolong di SS untuk si Pen. Iya, baik Ibu. Mohon Untuk izin untuk pertemuan ini nanti sebagai bukti ya. Saya juga tutup, akan Bu. ini apa prosesnya akan saya cek. Di sini ya? Oke, silakan. Baik, izin untuk ambil alih untuk screenshot ya Ibu. Ya. Untuk teman-teman dari kelas RKI mungkin bisa di on cam dulu dan di raise hand ya. Izin Ibu untuk Ibu sendiri, Bu Mia bisa tolong di raise hand dan di on cam Ibu. Untuk Kak Faisa bisa tolong di on cam Kak. Screenshot ya. Satu, dua, satu, dua. Baik untuk dari kelas RKI sudah Ibu, terima kasih. Silakan lanjutkan kelas AB.
Ayo nih kelas A, B, silakan di screenshot si ini siapa? Untuk kelas A, boleh raise hand dan on cam terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Sudah untuk kelas A, bisa dilanjut untuk kelas B. Baik, yang kelas B tolong raise hand dulu ya. Oke, Ibu sudah selesai Bu yang kelas B-nya. Oke, baik. Kalau begitu kami live. Silakan Anda berdiskusi dalam grup ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Silakan dilanjut diskusi ya dengan kalian semua. Baik, Ibu.